Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, saya akan menceritakan Castlevania season yang keempat. Namun sebelum ceritanya kita mulai, saya sarankan kalian menonton pembahasan season sebelumnya terlebih dahulu, agar kalian bisa dengan mudah memahami jalan ceritanya. Link videonya tercantum pada kolom deskripsi di bawah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Setelah meninggalkan kota Lindenfeld, Trevor dan Sypha kembali melanjutkan petualangan mereka. Pada seminggu pertama, mereka berada di hutan membasmi para iblis kerangka yang dikendalikan oleh seorang penyihir vampir. Namun ketika vampir itu dibunuh, kerangka hidup itu roboh di saat itu juga. Pada minggu kedua, mereka sampai di sebuah kuil terbengkalai dan menemukan beberapa monster penyembah Dracula. Tapi dengan sihir esnya, Sypha bisa dengan mudah membunuh mereka. Di minggu ketiga, mereka menemukan sebuah biara. Di dalamnya terdapat seorang vampir yang hendak membunuh orang-orang yang ada di sana. Tapi sebelum itu terjadi, Trevor langsung menghentikan dan juga membunuhnya. Di sana mereka menemukan mantra sihir kebangkitan yang dibuat oleh si vampir, serta kode nama orang yang akan dibangkitkannya. Dan jika diartikan, itu adalah Vlad Dracula Tepes. Sementara para biarawan itu akan dijadikan sebagai tumbal. Berpindah menuju sebuah kuil terbengkalai, para biarawan gila penyembah Dracula mulai menangkapi banyak orang dan hendak mengorbankan mereka. Tapi Trevor dan Sypha langsung menggagalkannya dan juga menghabisi para biarawan-biarawan gila tersebut. Setelah melepaskan para korban, mereka menemukan sebuah patung di kuil itu. Dan seperti yang diketahui oleh Trevor, itu adalah patung sang pencabut nyawa, atau yang biasa disebut sebagai Death. Mereka pun menduga kalau para biarawan tadi menyembah Death serta memberikan korban padanya, dengan harapan Death akan mengembalikan Dracula ke dunia. Tapi bagi Trevor hal itu tak mungkin terjadi, karena Death sendiri tak bisa mengeluarkan orang dari neraka. Dari sana berpindah menuju Targoviste, tempat di mana semua kekacauan itu terjadi. Kota itu kini tampak seperti kota mati. Sedikit orang yang berhasil selamat bersembunyi di rumah mereka masing-masing, dengan rasa ketakutan yang menyelimuti sepanjang waktu. Tampak pula di sana, Trevor dan Sypha sedang bertarung melawan dua orang vampir. Dan seperti biasanya, mereka bisa mengalahkan dua vampir tersebut. Saat diperiksa, ruangan itu ternyata tempat penyimpanan senjata. Trevor pun menemukan sebuah belati yang berbau sihir. Dia lantas berasumsi kalau para vampir itu sedang mencari sebuah magic tools. Semua itu lantas membuat Trevor sangat kesal. Setelah mereka membunuh Dracula, kini mereka harus memastikan agar dia tak dibangkitkan kembali. Dari kejauhan, dua sosok vampir mengamati mereka. Vampir itu bernama Vernie dan Redko. Ternyata dua vampir yang tadi merupakan teman mereka. Vernie sendiri berasal dari London. Dia merupakan pengikut setia Dracula. Pada awal perang dia berencana merebut Targoviste, lalu memberikannya pada Dracula sebagai hadiah. Namun kini tak ada lagi yang bisa diharapkan dari kota tersebut. Scene berpindah menuju kastil Dracula. Terlihat semakin banyak jasad yang terpancang di depan kastil. Alucard pun keluar dari dalam kastil dengan berjalan sempoyongan. Entah apa yang dilakukannya selama ini. Seekor kuda yang membawa seorang pria perlahan mendekatinya. Ketika diperiksa, orang itu ternyata sudah tewas. Dari tangannya Alucard menemukan sebuah surat, yang mana surat itu memang ditujukan untuknya. Surat itu berasal dari desa Danisti. Mereka meminta bantuan Alucard menghadapi para monster yang menyerang desa mereka, karena kini mereka sudah terpojok, dan juga jumlah mereka yang semakin sedikit.
Alucard pun kagum dengan perjuangan orang yang telah membawa surat itu padanya. Dia lalu menguburkannya secara layak dan juga terhormat. Setelah itu Alucard kembali ke kastil, berdiri di depan sebuah cermin, dan melihat dirinya kini sudah seperti seorang Belmont. Berpindah menuju Styria, terlihat Hector yang kini sudah bisa bergerak bebas di kastil, seperti berjalan-jalan dan juga membaca buku. Sesekali, dia lalu menyelipkan sebuah benda aneh pada dinding kastil ketika tak ada orang yang melihatnya. Setelah itu dia menghubungi Vernie melalui cermin ajaibnya dan memberitahukan jika terdapat sebuah cermin teleportasi di Targoviste. Ketika sedang bekerja, Lenore mendatanginya untuk mengungkapkan rasa bosannya selama ini di kastil. Lenore sendiri cukup lelah mengikuti semua rencana Carmilla yang berpikir kalau cara untuk menghentikan perang adalah dengan menghabisi sebagian besar umat manusia, lalu mengurung sisanya. Lenore sangat tak setuju dengan hal seperti itu. Sementara Hector sendiri masih cukup kesulitan untuk menempa palunya. Tanpa itu dia tak bisa bekerja menciptakan pasukan monster bagi Carmilla. Lenore pun meminta Hector untuk segera menyelesaikannya, karena dia tak bisa terus melindunginya dari kemarahan Carmilla. Sementara Carmilla coba memperingatkan Lenore kalau Hector bukanlah orang yang bodoh, melainkan orang yang sangat licik dan sewaktu-waktu bisa saja membunuhnya. Dia lalu memperlihatkan sebuah peta pada Lenore, yang mana semua wilayah itu akan dikuasainya. Banyak wilayah di Eropa yang kini tak lagi diperintah oleh para vampir, dan inilah kesempatan bagi mereka untuk merebutnya. Lenore sendiri tak paham kenapa Carmilla sangat berambisi ingin berkuasa, dan ternyata semua itu dia lakukan sebagai pembalasan atas masa lalunya yang sangat kelam. Di tengah perbincangan mereka, sinar terang terpancar dari ruang kerja Hector, menandakan kalau dia telah berhasil menempa palunya. Kembali ke Targoviste, Trevor dan Saepa memutuskan bermalam di sebuah gudang peternakan. Namun baru saja mereka tiba, Vernie bersama pasukan monsternya datang menyerang mereka. Lagi-lagi mereka pun harus kembali bertarung di malam itu. Satu persatu monster itu mereka habisi, yang kemudian membuat Vernie cukup kagum dengan kemampuan mereka. Di tengah pertarungan itu beberapa kesatria datang membantu mereka. Dengan bekerja sama mereka melawan monster itu satu persatu. Tapi sayangnya, salah satu kesatria yang membantu mereka malah tewas. Namun pada akhirnya semua monster itu berhasil mereka kalahkan. Salah satu kesatria yang berhasil selamat kemudian memperkenalkan diri pada mereka. Ia bernama Jamfir, kepala penjaga istana bawah tanah Targoviste. Dia menjelaskan kalau keluarga kerajaan berhasil selamat dari serangan Dracula. Namun kemudian, para vampir dan makhluk malam mulai berdatangan. Karena itulah mereka dipindahkan ke katakomba yang ada di bawah kota. Jamfir lalu memberitahukan kalau para vampir sedang mencari jalan menuju ke sana untuk mencuri sebuah magic tools demi melancarkan tujuan mereka. Trevor dan Saepa pun ingin ikut ke istana bawah tanah bersamanya. Tapi sayang Jamfir saat ini tak bisa membawa mereka bersamanya, karena dia belum sepenuhnya yakin dan percaya pada mereka. Pada waktu yang sama, Vernie segera kabur dari tempat itu. Jamfir yang melihat itu pun segera mengejarnya. Trevor lalu memeriksa mayat kesatria yang tewas sebelumnya dan menemukan sebuah batu sihir misterius dari sakunya. Berpindah menuju kota penyihir tempat di mana Isaac berada. Terlihat monster-monster Isaac memperbaiki bangunan kota itu yang telah hancur, serta menguburkan semua orang yang menjadi korban kekejaman sang penyihir. Bagi Isaac mereka semua merupakan korban, dan karena itulah mereka layak untuk dimakamkan. Sementara kota itu dulunya menjadi rumah bagi ribuan orang, dan setelah mereka pergi kota itu pasti akan ditemukan dan kembali dijadikan sebagai tempat tinggal. Secara perlahan pemikiran Isaac mulai berubah. Dia tak lagi berniat meneruskan rencana Dracula yang hendak membasmi umat manusia dan memutuskan untuk menjalani cerita hidupnya sendiri. Bahkan ketika Vernie menghubunginya untuk meminta bantuannya membawa kembali Dracula dari neraka, Isaac sama sekali tak peduli dan segera mengakhiri pembicaraan mereka, yang mana itu membuat Vernie sangat dongkol.
Dia pun memutuskan melanjutkan rencananya tanpa bantuan Isaac. Sementara di luar daerah Styria, Striga dan Morana masih bekerja memperluas wilayah kekuasaan mereka. Namun Morana sudah cukup bosan dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Mereka bahkan belum bisa menguasai sebagian wilayah yang ditandai oleh Carmilla, dan itu membuat Morana sangat jenuh. Belum lagi mereka menghadapi para manusia yang berjuang demi mempertahankan tempat tinggal mereka. Tanpa disadari pagi sudah tiba. Di saat itu pula sekelompok manusia tiba-tiba menyerang mereka. Striga lalu meminta Morana masuk ke dalam peti untuk bersembunyi, sementara dia yang akan menghadapi para manusia. Dengan memakai baju jirah anti matahari, Striga lalu keluar dan membantai para manusia itu satu persatu, yang mana kebanyakan dari mereka merupakan petani. Mereka bahkan tak tahu bagaimana caranya bertarung, tapi berani menghadapi Striga dan juga pasukannya. Setelah pembantaian itu, Striga kembali menemui Morana dan memberitahukan kalau yang menyerang mereka hanyalah para petani biasa. Striga melihat ada ketakutan di mata mereka, namun bukan takut akan kematian, tapi takut karena tidak berjuang dan juga mempertahankan tempat tinggal mereka. Mereka berdua pun berpikir kalau perang ini tak akan pernah berakhir, yang mana manusia akan selalu memperjuangkan wilayah mereka, sementara para vampir berusaha untuk merebutnya. Dan selamanya akan berlangsung seperti itu. Sesaat berselang, Carmilla menghubungi mereka, meminta mereka kembali karena Hector telah siap untuk menciptakan makhluk malam. Kembali menuju Targoviste, Trevor dan Sypha sedang berjalan-jalan di kota, menyaksikan semua orang di kota itu semakin menderita. Ada mayat di mana-mana, dan setiap orang berjuang sekuat mungkin untuk bertahan hidup. Pemandangan itu membuat mereka semakin bertanya-tanya, kenapa kota itu tak kunjung pulih dan malah semakin memburuk setiap harinya. Trevor sendiri masih sangat penasaran dengan batu sihir yang ditemukannya. Dia pun coba memasangnya pada belati sihir, dan tanpa diduga, kedua benda itu bisa menyatu dan seakan-akan diaktifkan. Sesaat berselang, Zamfir kembali mendatangi mereka dan meminta bantuan mereka untuk memulihkan kota. Tapi mereka berdua langsung menolaknya mentah-mentah. Mereka berdua masih sangat kesal karena Zamfir menyembunyikan sesuatu dari mereka. Malam harinya di desa Dynasty, para warga tampak sudah bersiaga menghadang para monster yang coba masuk ke dalam desa. Namun pada waktu yang sama, Alucard tiba dan langsung membantai monster itu satu persatu. Setelah itu, dia disambut oleh sang kepala desa yang bernama Greta, yang kemudian sangat berterima kasih padanya. Alucard lalu memberitahukan kalau pembawa pesan mereka sudah tewas. Namun bagi Greta, mereka tak hanya kehilangan dia saja, sudah banyak para warga desa yang kehilangan nyawa mereka. Greta pun meminta Alucard menetap untuk membantu mereka, walaupun dia sebenarnya belum sepenuhnya yakin pada Alucard, tapi hanya diyakini yang bisa mereka andalkan. Secara mengejutkan, Saint Germain ternyata ada di desa itu. Belum diketahui bagaimana dia bisa ada di sana. Saint Germain pun kembali teringat pada masa lalunya, di saat dirinya masih menjadi seorang pengembara dan menjadi penasehat di beberapa kerajaan. Banyak kerajaan yang telah dikunjunginya, hingga pada suatu waktu, dia bertemu dengan seorang wanita yang dicintainya. Mereka pun melakukan petualangan bersama. Dalam petualangan itu, mereka akhirnya menemukan koridor tak terbatas. Tapi sangat disayangkan, di sana pula Saint Germain kehilangan wanita yang dicintainya, dan sampai sekarang dia masih tersesat di dalam sana. Berkat bantuan Trevor dan Sypha beberapa waktu yang lalu, Saint Germain berhasil masuk kembali ke dalam koridor. Namun dia masih tak bisa menemukan wanita yang dicintainya, karena dia tak bisa mengendalikan koridor tersebut. Alih-alih menemukannya, Saint Germain malah bertemu dengan seorang wanita asing yang mengaku sebagai seorang alkemis. Dia mengetahui siapa Saint Germain dan juga wanita yang sedang dicarinya.
Dia lalu berkata ada cara untuk mengendalikan koridor, yaitu dengan membunuh banyak orang dan menggunakan jiwa mereka sebagai bahan bakar, seperti yang dilakukan oleh The Visitor di kota Lindenfeld. Namun untuk mencapai tujuannya, Saint Germain harus membuat Rebis, perpaduan dari dua jiwa ke dalam satu tubuh, pria dan wanita, dan Rebis itu harus dibuat dari tubuh orang yang berasal dari neraka. Saint Germain pun langsung tahu tubuh siapa yang dimaksud oleh wanita itu. Wanita itu kemudian memberikan sebuah kunci untuk membuka portal padanya. Tapi untuk bisa mengembalikan wanita yang dicintainya, Saint Germain harus berkomitmen serta mengorbankan etika, moral, dan juga jiwanya. Dengan demikian tujuannya akan tercapai. Saint Germain pun sangat berterima kasih pada wanita itu. Setelah keluar dari dalam koridor, Saint Germain mendatangi seorang pustakawan, lalu menanyakan keberadaan kastil Dracula padanya. Tapi pria tua itu sama sekali tak tahu apa-apa, yang kemudian membuat Saint Germain sangat marah dan tanpa ampun membunuhnya. Ambisi Saint Germain menemukan wanita yang dicintainya perlahan mulai mengubahnya. Pada suatu malam Vernie menghubunginya, mengajaknya bekerja sama untuk membangkitkan Dracula. Saint Germain pun tak masalah bekerja sama dengan para vampir, selama itu sejalan dengan rencananya. Karena itulah dia mendatangi desa Dynasty. Saint Germain berpikir warga Dynasty bisa dijadikan sebagai korban untuk membuka portal koridor. Pada malam harinya, para penduduk desa Kasa mendatangi Dynasty. Mereka mengaku kalau desa mereka telah dihancurkan dan kini mereka mencari perlindungan. Greta pun menyambut baik mereka. Namun Saint Germain berpikir kalau Dynasty kini juga sudah tidak aman. Dia lalu menyarankan agar mereka pindah ke tempat yang lebih aman dan mungkin kastil Dracula bisa menjadi pilihan mereka. Pada malam itu juga, Alucard membawa mereka semua untuk mengungsi ke kastilnya. Terlihat mereka semua sangat ketakutan jika sewaktu-waktu monster muncul menyerang mereka. Apa yang ditakutkan pun akhirnya terjadi. Alucard merasa ada yang mengintai mereka dari dalam kegelapan hutan. Dengan kecepatan tinggi dia kemudian langsung menyerang makhluk itu. Sosok monster laba-laba yang menyemburkan cairan beracun. Greta bersama para warga desa pun tak mau berdiam diri. Mereka ikut membantu melawan monster lain yang mulai berdatangan. Setelah mengalahkan monster itu, perjalanan mereka kembali berlanjut. Namun belum jauh melangkah, monster-monster kembali menyerang mereka. Tapi tak butuh waktu lama bagi Alucard untuk menghabisinya. Beberapa saat kemudian, monster laba-laba seperti sebelumnya kembali menyerang mereka. Tapi kali ini Alucard ingin beraksi sendiri. Dengan kecepatan kilat dia menyerang monster itu, memotong bagian tubuhnya satu persatu, lalu memenggal kepalanya yang membuat monster itu tewas seketika. Pada pagi harinya mereka pun akhirnya sampai di kastil Dracula. Kemegahan kastil itu membuat Saint Germain sangat kagum dan kini rencananya berjalan dengan sangat mulus. Berpindah menuju Styria, terlihat Hector yang mulai bekerja. Dengan palu saktinya dia mengubah mayat seorang pria menjadi satu sosok monster malam. Sementara Lenore masih sangat dilema dengan apa yang direncanakan oleh Carmilla. Ditambah lagi dirinya yang kini seakan tidak dibutuhkan, yang mana tugasnya sebagai ahli diplomasi tak lagi diperlukan. Yang terjadi kini hanya pembantaian demi pembantaian. Scene lalu berpindah, memperlihatkan Trevor dan Saifa yang masih berada di Targoviste. Ketika berjalan-jalan di kota, mereka kembali bertemu dengan Zamfir yang sedang menyita makanan dari para warga dengan dalih kalau sang raja lebih membutuhkannya. Aksinya pun langsung dihentikan oleh Saifa. Dengan sangat kesal Saifa berkata, jika para warga juga membutuhkan makanan, mereka juga harus memperbaiki diri mereka sendiri sebelum memutuskan untuk memberikan bantuan pada istana. Mendengar itu membuat Zamfir tak bisa berkata-kata lagi. Saifa lalu meminta bantuannya untuk memperbaiki kota dan juga membuat tempat berlindung yang aman bagi para warga. Pada hari yang tenang itu, tiba-tiba muncul satu makhluk malam dari bawah tanah. Dengan kecepatan tinggi dia terbang menuju Zamfir, lalu mengaitkan sebuah benda sihir pada kerah bajunya.
tepat sesaat sebelum Sypha membunuhnya. Dari Targoviste berpindah menuju kota penyihir. Setelah selesai memperbaiki kota, Isaac mengumpulkan semua pasukannya, lalu membawa mereka semua menuju Styria melalui sebuah cermin teleportasi. Isaac memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua yang ada di sana. Di Styria, sebuah portal tiba-tiba terbuka. Dari dalamnya, monster-monster Isaac tiba-tiba keluar menyerang kastil Carmilla. Serangan kejutan itu membuat pasukan Carmilla tak bisa berbuat apa-apa. Sesaat berselang, Isaac tiba di sana. Dia menerobos masuk ke dalam kastil dan juga menghabisi semua pasukan Carmilla yang berjaga. Bahkan hanya dengan sekali jentikan jari, semua vampir di hadapannya tewas seketika. Serangan itu pun sangat mengejutkan Carmilla. Dia sempat menduga kalau semua monster itu milik Hector. Namun dugaannya salah ketika salah satu monster Isaac datang menyerangnya. Hanya dengan tangan kosong, Carmilla dengan mudah menghabisinya. Kabar penyerangan itu pun langsung disampaikan pada Hector. Lenore lalu hendak membawa Hector pergi dari kastil untuk berlindung. Tapi Hector menolaknya. Alih-alih pergi bersamanya, Hector malah mengurung Lenore menggunakan sihirnya. Hector lalu menghubungi Saint Germain. Mereka ternyata telah bekerja sama secara diam-diam untuk membangkitkan kembali Dracula. Hector masih merasa bersalah atas kematian Dracula, dan kini waktunya dia menebus semua kesalahannya. Sesaat kemudian Isaac datang ke tempat itu, dan dengan mudahnya memasuki kurungan sihir yang dibuat oleh Hector. Hector pun meminta Isaac agar tidak melukainya. Dia bersedia dibunuh asalkan Lenore tetap hidup. Isaac pun menuruti perkataannya. Sementara Hector mengaku kalau dia sudah melakukan tugasnya, dan kini dia sudah siap mati di tangan Isaac. Namun tanpa diduga, Isaac berkata dia datang bukan untuk membunuh Hector. Menurutnya balas dendam hanya untuk anak-anak, dan kini saatnya bagi mereka untuk mencari jalan hidupnya sendiri. Kendati demikian, dia masih membutuhkan bantuan Hector untuk memerintahkan semua pasukan malamnya segera mundur. Tapi Hector mengaku kalau dia tak bisa melakukannya karena dia sudah terikat sumpah dengan Lenore dan ketiga saudarinya. Hector lalu memberikan sebuah magic tools yang dibuatnya secara diam-diam. Benda itu akan mengaktifkan perangkat sihir yang telah dipasangnya pada dinding kastil, yang mana itu akan memandunya langsung menuju ruangan Carmilla. Isaac pun sangat berterima kasih, namun masih ada satu masalah, yang mana monster ciptaan Hector akan menyulitkan dirinya. Di saat itu juga tanpa keraguan, Hector langsung memotong jarinya untuk menghapus kendali Carmilla pada monster-monster ciptaannya, menjadikan mereka lebih mudah untuk dibunuh. Setelah menyembuhkan luka Hector, Isaac pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Dia lalu mengaktifkan magic tools yang diberikan oleh Hector. Tiba-tiba cahaya sihir muncul menembus segalanya menuju ruangan Carmilla. Cahaya itu juga menjadi semacam perisai yang mengurung Carmilla. Satu persatu monster Isaac kemudian mulai menyerangnya. Dengan perjuangan keras, Carmilla membantai mereka satu persatu. Setelah beberapa saat, Isaac pun akhirnya tiba di tempat itu. Carmilla lantas berpikir kalau Isaac hendak balas dendam atas kematian Dracula. Namun dugaannya kembali salah. Isaac kini tak lagi mempermasalahkan kematian Dracula, tapi keberadaan Carmilla lah yang menjadi masalah baginya. Karena ambisi Carmilla akan menghancurkan dunia, dan dunia akan lebih baik tanpa dirinya. Setelah saling berbalas kata, mereka pun langsung bertarung. Bersama monster-monsternya, Isaac menyerang Carmilla. Awalnya pertarungan itu berjalan seimbang dan juga berlangsung sangat sengit. Carmilla mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Isaac. Tapi monster Isaac seakan tak ada habisnya, dan itu membuat Carmilla mulai kehabisan tenaga. Isaac pun berhasil melukainya. Hal itu membuat Carmilla akhirnya tersadar kalau dirinya sudah terpojok dan tak akan bisa menang melawannya. Dia lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menusuk jantungnya dan meledakkan dirinya sendiri, membuat sebagian kastil itu hancur porak-poranda.
Morana dan Striga yang hampir sampai di kastil juga melihat ledakan itu. Mereka pun sadar kalau Carmilla sudah tewas, dan itu membuat mereka sangat bimbang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Jika ingin merebut kastil, mereka tak tahu apa yang akan mereka hadapi. Ditambah lagi pasukan mereka kini tinggal sedikit. Mereka berdua pun memutuskan pergi ke barat untuk mencari tempat berlindung yang aman. Setelah pertarungan sengit itu, Isaac kembali mendatangi Hector. Hector bertanya mengenai rencana mereka untuk membangkitkan Dracula. Dengan tegas Isaac berkata, jika dia tak akan melakukannya. Tentu saja itu membuat Hector sangat bingung, karena sudah berminggu-minggu dia merencanakan hal itu, demi untuk menebus kesalahannya atas kematian Dracula. Isaac pun berkata jika hal itu bukanlah kesalahannya, karena dia telah ditipu dan juga dimanipulasi. Lebih baik mereka menjalani hidup sesuai dengan keinginan masing-masing dan membiarkan Dracula beristirahat di alamnya. Beralih menuju Targoviste, tampak Verni dan Redko berada di tempat persembunyian mereka. Alat yang mereka pasang di leher Zamfir ternyata bekerja dengan baik. Dengan itu mereka bisa mengetahui di mana letak istana bawah tanah Targoviste. Verni pun sangat senang karena rencananya berhasil. Tapi Redko langsung menyela perkataannya dan berkata kalau itu merupakan rencananya. Redko sudah sangat muak dengan tingkah Verni yang selalu berlagak seperti bos dan mengaku-ngaku sebagai pengikut setia Dracula. Tapi nyatanya dia hanyalah seorang pecundang. Sementara Redko merupakan seorang pejuang yang sudah berpengalaman dalam banyak perang. Setelah membantu para warga, Zamfir akhirnya mengizinkan Trevor dan Saifa ikut bersamanya menuju istana bawah tanah Targoviste. Di saat masuk ke tempat itu, mereka mengamati kalau tempat itu sama buruknya seperti di atas. Semua orang terlihat kelaparan. Ada banyak sekali emas tapi itu sama sekali tidak berguna. Dari tumpukan emas itu, Trevor menemukan sebuah senjata pisau bermata empat atau yang disebut sebagai The Cross. Konon senjata itu dibuat di India dan menjadi satu-satunya di dunia. Trevor pun tak mengerti kenapa senjata itu bisa ada di sana. Trevor ingin masuk ke ruangan sang raja untuk berbicara dengannya. Walau sempat dilarang oleh Zamfir, namun dia bersikeras. Namun yang dia temukan di dalam ruangan itu hanyalah mayat raja dan ratu yang sudah mengering. Itulah kenapa Zamfir menyembunyikan hal itu dari semua orang. Dia tak mau para warga mengetahui kalau raja mereka sudah tewas. Dengan adanya raja, Targoviste akan tetap berdiri. Dia bersama pasukan yang tersisa kemudian ingin membangun kota itu kembali. Trevor dan Saifa kemudian memperingatkannya jika apa yang dilakukan Zamfir tidak benar. Alangkah baiknya dia mengurus semua para warga yang sedang kelaparan di tempat itu dan juga memberikan mereka minum dari kanal-kanal air yang ada di tempat itu, yang mana setelah diperiksa, kanal itu ternyata berisi air suci. Tapi Zamfir berdalih kalau air suci itu digunakan sebagai pertahanan jika sewaktu-waktu vampir berhasil masuk ke dalam tempat itu. Saifa pun berpikir kalau Zamfir sudah gila, sebab ia terus mengoceh kalau raja mereka akan bangkit dan menyelamatkan mereka. Karena saat ini dia sedang mengembara di alam gaib untuk mengumpulkan kekuatan. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Zamfir. Saifa pun coba meyakinkannya untuk menghentikan apa yang diyakini oleh Zamfir dan membantu para warga yang membutuhkan bantuannya. Di tengah perbincangan itu tiba-tiba terjadi sesuatu. Redko bersama pasukannya tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tempat itu. Berpindah menuju kastil Dracula. Terlihat semua orang melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka mulai mendirikan perkemahan di luar kastil. Sementara Saint Germain berjalan-jalan di dalam kastil, lalu menempelkan benda sihir pada dinding kastil di saat tak ada orang yang melihatnya. Dari sana dia menuju kamar masa kecil Alucard, persisnya tempat di mana Dracula tewas. Di sana dia menghubungi anak buah Verni, memberitahukan kalau dia telah menemukan lokasinya. Di lain sisi, Greta sangat berterima kasih pada Alucard karena kini dia bisa melihat kembali senyuman di wajah setiap orang. Kendati demikian, mereka tak boleh lengah karena para monster bisa saja datang menyerang mereka. Ketika hari mulai berganti malam, para pasukan vampir mulai bergerak menuju kastil Dracula, dipandu oleh sinyal dari Saint Germain. Di dalam salah satu kereta, seorang vampir sedang bekerja, menyatukan dua tubuh pria dan wanita yang nantinya akan dijadikan sebagai wadah rebis.
kembali menuju Targoviste. Dengan sangat brutal, Redko menghabisi setiap orang di hadapannya. Trevor pun coba menghentikannya. Mereka pun saling bertarung satu sama lain. Sementara Sypha dan Zamfir berusaha melindungi semua orang dari serangan para monster. Sedangkan Varney sibuk mencari sesuatu di tempat itu. Kemudian terungkap kalau yang dicarinya adalah cermin teleportasi. Di waktu yang sama, pasukan vampir sudah tiba di kastil Dracula dan kemudian langsung menyerang kastil. Dengan senjata seadanya, para pengungsi kemudian menghadang mereka. Tak mau ketinggalan, Alucard juga mulai beraksi. Dengan pedangnya dia membantai monster itu satu persatu. Kendati demikian, adanya korban jatuh tak bisa dihindarkan. Jiwa-jiwa mereka kemudian masuk ke dalam kastil, lalu dibawa pada Saint Germain, dipandu oleh perangkat sihir yang telah dipasang Saint Germain di dinding. Saint Germain kemudian mulai melakukan ritualnya. Dia menggunakan kunci yang diberikan oleh sang alkemis untuk membuka portal koridor tak terbatas, dan itu tepat di atas lantai di mana Dracula tewas. Sementara Alucard sudah semakin terpojok. Monster-monster itu seakan tak ada habisnya. Monster-monster raksasa kemudian mulai dilepaskan dan segera membakar apa saja yang ada di hadapannya, memaksa Alucard dan semua warga masuk berlindung ke dalam kastil. Dengan cepat mereka langsung mengganjal pintu besar kastil itu, karena monster-monster itu mencoba mendobrak masuk ke dalam. Alucard dan Greta pun segera menyadari ada benda aneh pada dinding kastil. Mereka lalu mengikutinya hingga akhirnya sampai di kamar masa kecil Alucard dan mendapati Saint Germain ada di sana yang sedang membuka pintu koridor tak terbatas. Mereka berdua pun sempat tak percaya dan menganggap koridor tak terbatas hanyalah sebuah mitos. Namun tidak dengan Saint Germain yang sebelumnya sudah pernah ke sana. Dan kini dia akan menggunakan jiwa-jiwa para pengungsi sebagai energi untuk membuka koridor langsung menuju pintu neraka, untuk membawa kembali Dracula dan istrinya ke dunia dan menyatukan jiwa mereka ke dalam tubuh Rebis. Dan dengan kekuatan Rebis itu, Saint Germain yakin bisa mengendalikan koridor. Kekuatan yang memberikannya akses menuju banyak dunia yang berbeda, layaknya seperti Tuhan. Mengetahui itu membuat Alucard sangat marah. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa, karena Saint Germain telah melindungi dirinya dengan sebuah perisai sihir. Dari bawah terdengar teriakan para pengungsi. Greta lalu mengajak Alucard untuk kembali ke bawah membantu mereka. Saat mereka tiba di bawah, para monster telah berhasil masuk ke dalam kastil. Salah satu monster raksasa lalu hendak membakar seisi kastil itu, tapi Alucard langsung membunuhnya sebelum itu terjadi. Di waktu yang sama, Sypha masih berjuang keras, melindungi semua warga dari serangan para monster. Sementara Trevor masih bertarung melawan Redko. Trevor pun cukup kesulitan menghadapinya. Dia pun sudah terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Redko lalu hendak membunuhnya, tapi seorang wanita bersama putrinya coba menghalanginya, yang kemudian membuat Redko sangat murka dan hendak membunuh mereka. Namun di saat itu juga, Zamfir langsung menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindungi mereka. Melihat itu, Trevor tak tinggal diam. Dia segera mengeluarkan The Cross, lalu menghujamkannya tepat ke jantung Redko, yang seketika membuatnya tewas di saat itu juga. Nasib sial bagi Zamfir yang juga ikut tewas. Sementara Varney masih terus mencari cerminnya hingga sampai ke ruangan sang raja. Dengan sangat kesal dia menendang sang raja sampai jatuh. Sebuah tirai pun tersingkap dan di baliknya ternyata ada cermin teleportasi yang cukup besar. Varney pun segera menemui Saint Germain melalui cermin itu, tepat sesaat sebelum Trevor dan Sypha tiba untuk menghentikannya. Tanpa berlama-lama, mereka berdua juga ikut masuk ke dalam cermin. Di dalam kastil, Alucard dan yang lainnya masih bertarung mati-matian menghadapi para monster yang tak ada habisnya. Namun tak banyak dari mereka yang bisa bertarung. Mereka pun terpaksa mundur semakin dalam ke kastil. Alucard juga demikian.
Banyaknya monster-monster itu membuatnya sangat kewalahan. Sampai tiba-tiba, kedua sahabatnya Trevor dan Sypha datang di waktu yang tepat. Ketiga sahabat itu pun kini bersatu kembali. Bersama-sama mereka membasmi monster dan semua anak buah Vernie. Dua monster batu lalu datang menyerang mereka. Namun itu tak ada apa-apanya bagi ketiga sahabat itu. Dengan bekerja sama mereka bisa menghabisi kedua monster besar itu. Kini tersisa si monster penyembur api yang coba membakar mereka dan seluruh tempat itu. Sypha pun langsung mengendalikan apinya, sementara Trevor dan Alucard yang menyerang dan juga membunuhnya. Aksi mereka pun tak berhenti sampai di situ. Mereka terus memburu vampir dan monster yang masih berkeliaran di kastil, yang hendak membunuh para pengungsi. Masing-masing dari mereka bertarung melawan vampir yang cukup kuat. Namun tetap saja, vampir-vampir itu bukanlah tandingan bagi mereka bertiga. Bahkan hanya dengan sekali serangan, Sypha bisa membunuh banyak vampir sekaligus. Di lain sisi, tampak beberapa vampir membawa tubuh Rebis pada Saint Germain. Vernie pun memuji kinerja Saint Germain karena bisa sampai sejauh ini. Dia berkata, kalau Saint Germain sangat mudah diarahkan sejak mereka pertama kali bertemu. Tapi Saint Germain sangat yakin kalau mereka tak pernah bertemu sebelumnya. Dan tiba-tiba, di saat itu juga Vernie berubah menjadi wanita alkemis. Dan setelah itu berubah lagi menjadi sosok Death. Dan itu merupakan wujud aslinya. Melihat itu lantas membuat Saint Germain sangat terkejut. Selama ini dia ternyata sudah ditipu. Ia telah diperalat oleh sang iblis kematian. Death sendiri merupakan sosok roh yang tak bisa melawan dunia seorang diri. Dan kematian merupakan makanan baginya. Karena itulah dia ingin Dracula bangkit dari neraka. Kemarahan Dracula akan menyebabkan banyak kematian, yang kemudian akan menjadi makanan baginya. Dan untuk membangkitkannya hanya Saint Germain yang bisa melakukannya. Saint Germain lantas berkata, jika Dracula akan bangkit sebagai Rebis dan tak sama lagi seperti sebelumnya. Namun itulah yang diinginkan oleh Death. Dracula akan menjadi Rebis dengan teriakan istrinya yang terperangkap di dalam dirinya. Dan itu akan membuatnya menjadi gila. Amarahnya pun tak akan mengenal batas lagi. Dan akan terjadi pembunuhan dalam jumlah yang sangat besar. Selama itu terjadi, Death akan terus makan dan kemudian menjadi makhluk terkuat di bumi. Death lalu mengancam Saint Germain untuk melakukan tugasnya, atau tidak dia akan dibunuh dan tak bisa lagi melihat wanita yang dicintainya. Saint Germain pun tak punya pilihan lain selain menuruti semua perkataannya. Perlahan pintu koridor itu mulai dibukanya. Terlihat di dalamnya sebuah tempat antah berantah yang mana terdapat Dracula bersama istrinya. Sementara Alucard dan yang lainnya telah berhasil mengamankan para pengungsi. Mereka lalu segera menuju lantai atas untuk menghentikan Saint Germain. Namun langkah mereka langsung dihentikan oleh para anak buah terkuat Vernie. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Namun kini Alucard dan yang lainnya dibuat sangat kewalahan. Alucard bahkan sampai terluka oleh vampir wanita pengendali senar. Demikian pula dengan Sypha. Sihir esnya tak berdampak apa-apa pada vampir yang dihadapinya. Dirinya malah berbalik diserang menggunakan sihir listrik seperti yang biasa digunakannya. Sementara Trevor harus berjuang mati-matian menghadapi vampir pengendali tengkorak. Namun ketika dia sudah terpojok, senjata The Cross-nya berhasil melepaskan mereka semua. Mereka lalu berbalik menyerang dan kemudian membunuh para vampir itu. Kini tersisa Dragan, vampir terkuat dari semua vampir yang mereka hadapi. Mereka bertiga kemudian menyerangnya secara bertubi-tubi. Walau diserang tiada henti, Dragan masih bisa bertahan. Dengan seluruh kekuatannya dia berbalik menyerang mereka. Tapi Sypha langsung menahannya. Sementara Alucard sudah bersiap dengan pedangnya. Kemudian menebas tubuh Dragan hingga membuatnya tewas.
Mereka bertiga lalu hendak menghentikan Saint Germain. Namun Death langsung membuat sebuah penghalang agar mereka tak bisa mendekatinya. Di dalam portal terlihat Dracula bersama istrinya, yang kemudian mulai ditarik keluar dari dalam portal. Saint Germain lalu memasukkan jiwa mereka ke dalam tubuh Rebis. Seketika saja potongan mayat itu mulai hidup dan juga bergejolak. Alucard yang melihat itu pun hanya terpaku dan tak bisa berkata-kata sama sekali. Sementara Trevor masih terus mencoba menghancurkan penghalang di depan mereka. Dan setelah mencoba beberapa kali, ia pun akhirnya berhasil menembusnya. Di waktu yang sama, Saint Germain pun akhirnya menyadari kesalahannya. Ia meminta Trevor untuk menghentikan Rebis, sementara dirinya yang akan menghalangi Death. Dengan sekuat tenaga, Trevor melempar The Cross pada Rebis, dicampur air suci yang diambilnya dari Targoviste. Seketika tubuh Rebis langsung meledak dan juga menghancurkan seisi ruangan itu. Naas bagi Saint Germain, salah satu bilah The Cross malah tertancap di dadanya. Pada saat-saat terakhirnya, dia melihat sosok wanita di dalam koridor sebelum portal tertutup. Tertutupnya portal itu membuat Death sangat murka. Sesaat kemudian Trevor kembali tersadar. Ia kemudian menatap Sypha dari kejauhan dan berkata kalau dia mencintainya. Trevor kini sadar apa yang harus dilakukannya. Dia lalu mendatangi Death dan berkata jika dirinya yang akan melenyapkan Death dari muka bumi, karena itu sudah menjadi tugasnya sebagai seorang Belmont. Trevor kemudian menyerang Death menggunakan cambuk Morningstar-nya. Namun serangan itu tak berdampak apa-apa bagi sang iblis kematian. Trevor bahkan harus berjuang mati-matian menghindari serangannya. Namun, satu serangan telak dari Death tak bisa dihindarinya. Walau sudah terkapar, Trevor masih berusaha untuk bangkit. Sekujur tubuhnya sudah terluka sangat parah. Bahkan hanya untuk berjalan dia sangat kesulitan. Pada saat itu juga Death lalu hendak membunuhnya. Namun tanpa diduga Trevor bisa menghindar, lalu berbalik menyerang Death secara bertubi-tubi. Setelah itu, dia mengeluarkan belati sihir yang ditemukannya di Targoviste, seraya berlari mendekati Death. Dengan sekuat tenaga, Trevor lalu menghujamkan belati itu pada kepalanya, yang seketika membuat Death dan juga dirinya lenyap di saat itu juga. Berpindah menuju Styria, Hector berusaha menghibur Lenore yang telah kehilangan saudarinya. Lenore merasa kalau keadaan sudah berbalik. Dirinya kini hidup di dalam kandang seperti hewan, bersama Hector dan Isaac yang terus mengawasinya. Hector kemudian coba meyakinkannya kalau Isaac sama sekali tidak berbahaya. Namun tetap saja, Lenore tak mau hidup seperti di dalam kandang, sekalipun itu bersama dengan Hector. Di samping itu, Lenore juga sangat penasaran apa istimewanya hidup di bawah matahari, seperti yang pernah dikatakan oleh Hector. Hector pun seakan tahu apa yang akan dilakukannya. Dia kemudian coba menahan Lenore, tapi Lenore berkata jika itulah yang dia inginkan. Perlahan Lenore berjalan menuju balkon, kemudian melihat indahnya pemandangan di pagi hari. Pada waktu yang sama, matahari mulai muncul dan menyinari dirinya, kemudian perlahan membakar tubuh wanita itu. Untuk yang terakhir kalinya dia kemudian menatap Hector, sementara Hector hanya bisa menyaksikannya lenyap menjadi abu. Walau begitu, Hector tak menyesali keputusan Lenore. Dia sadar kalau itulah yang diinginkannya. Kembali menuju kastil Dracula, para pengungsi yang selamat mulai bekerja memperbaiki kastil. Mereka juga diberikan kebebasan untuk mempelajari semua yang ada di benteng keluarga Belmont. Sementara Greta memutuskan kalau mereka akan tinggal dan membangun pemukiman di sekitar kastil. Dan Alucard sama sekali tak masalah dengan hal itu. Greta pun sangat berterima kasih atas semua bantuannya. Sementara Sypha memutuskan pergi meninggalkan kastil. Dia berencana kembali pada kaumnya, apalagi dirinya sedang hamil saat ini. Karena itu dia harus bersama dengan para kaumnya, yang mana mereka sudah terlatih untuk membantu wanita melahirkan. Alucard pun coba menahannya untuk tetap tinggal dan memberitahukan kalau para pengungsi juga akan menetap dan membangun desa baru di sekitar kastil. Mereka bahkan akan menamai desa itu sebagai Belmont.
Greta juga ikut meyakinkannya untuk tetap tinggal. Saifa tak perlu khawatir dengan anak yang akan dilahirkannya, karena mereka akan membangun sekolah menggunakan perpustakaan di benteng keluarga Belmont. Dengan demikian, kehidupan anak-anak mereka bisa diperbaiki. Bujuk rayu mereka pun akhirnya berhasil membuat Saifa mengubah keputusannya. Dari kejauhan terlihat seorang menunggangi kuda perlahan mendekati mereka. Mereka lalu segera memeriksanya, dan apa yang mereka temukan sungguh di luar dugaan. Yang ada di atas kuda itu ternyata adalah Trevor. Entah bagaimana dia berhasil selamat. Trevor lalu menjelaskan jika Saint Germain kembali membuka portal koridor sebelum kematiannya, di waktu yang sama ketika dia menghujamkan belatinya pada Death. Dan setelah itu Trevor sudah berada di dalam koridor. Namun anehnya, di saat terbangun dia sudah terbaring di dekat sebuah sungai. Dia pun menyusuri sungai itu hingga akhirnya sampai ke kastil. Kembalinya Trevor lantas membuat mereka semua sangat bahagia. Scene berpindah menuju sebuah kota kecil. Di bawah derasnya hujan, sepasang wanita dan pria memasuki tempat penginapan. Dan tanpa diduga, mereka adalah Dracula dan Lisa istrinya, yang entah bagaimana mereka bisa hidup kembali. Mereka bahkan tak paham bagaimana bisa mereka kembali ke dunia, dan hanya mengingat kalau mereka tiba-tiba terbangun di sebuah tanah lapang. Namun kini hal itu tak penting untuk dibicarakan. Kini saatnya mereka memulai dari awal lagi. Tapi mereka tak mungkin lagi kembali ke kastil, dan lebih baik membiarkan putra mereka menjalani hidupnya sendiri. Mereka pun berencana untuk pergi mengembara, mencari tempat tinggal yang damai dan indah, tanpa adanya orang lain yang mengganggu kebahagiaan mereka. Baiklah teman-teman, sekian alur cerita Castlevania. Sebuah akhir yang bahagia bagi semua orang. Dracula kembali hidup bahagia bersama istrinya, sementara Trevor dan yang lainnya kini bisa hidup dengan damai. Namun ada yang sedikit mengganjal dari series ini. Tentunya kita bertanya-tanya bagaimana Dracula bersama istrinya bisa hidup kembali. Kalau kalian punya teori lain, boleh bagikan di kolom komentar di bawah. Sementara untuk Trevor, sudah dijelaskan kalau dia diselamatkan oleh Saint Germain melalui portal koridor. Kemungkinan dirinya sudah tewas, tapi Saint Germain membawanya kembali dari kematian. Mengingat portal koridor merupakan pintu menuju banyak dunia lain, dan neraka merupakan salah satunya. Ada pesan moral yang bisa kita ambil dari series ini. Bagaimana keserakahan hanya akan membawa seseorang pada kehancuran, dan juga kebaikan yang akan selalu menang melawan kejahatan. Baiklah teman-teman, sampai di sini alur cerita Castlevania. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang saya bawakan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.